Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad Fauzan dari kelas C5 Manajemen untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis. Tugas kedua, di sini saya akan membahas tentang apa itu komunikasi bisnis, pentingnya bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis, dan tujuannya. Yang pertama, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif. Poin nomor 2, jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Contoh penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi. Yang pertama, mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Yang kedua, untuk bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Yang kedua, mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga, bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Untuk poin yang keempat, pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung dapat sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Contoh penggunaan pesan langsung dalam komunikasi bisnis, yang pertama, memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Yang kedua, menghubungi mitra bisnis melalui telepon untuk meminta persetujuan. Dan poin yang kelima, pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Contoh penggunaannya, yang pertama, mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk dan layanan. Nomor kedua, mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksi tertulis. Cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan bahwa tujuan komunikasi sudah jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini akan membantu memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pilih bahasa
sesuai dengan yang tepat untuk situasi dari dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Yang keenam, berikan tindakan yang jelas, sertakan tindakan yang jelas. Mungkin sekian saja ulasan dari tugas kedua dari komunikasi bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.